Shalom, perkenalkan nama saya Messi Butom, NIM 19010109, Grup A Semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Fungsi landasan pendidikan yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Tujuan landasan pendidikan yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. 3. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. 4. Pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik. Yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan azas Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tutwuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Kemudian dikembangkan oleh Dr. Andus RMP Sostro Kartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungtulodo yang berarti jika di depan memberi contoh, dan Ingmaldio Mangunkarso yang berarti di tengah membangkitkan kehendak. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasi dengan memperhatikan dua dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai
dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Dan yang ketiga, dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari guru ke siswa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Membentuk kemandirian peserta didik merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk menjadi manusia mandiri, perlu dididik dan dibiasakan sejak dini, dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan pendidikan sekolah dan masyarakat. Kemandirian belajar menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemandirian belajar memunculkan potensi bertanggung jawab, kemampuan memotivasi diri, berpikir kritis, dan mampu mengambil keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang landasan pendidikan. Terima kasih. Shalom.